Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my Legal Top channel. Gimana kabar teman-teman semua? Kali ini saya mau sharing terkait tes wawasan kebangsaan, khususnya yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu adanya amandemen dari pertama sampai keempat. Sebelumnya, saya sudah pernah juga sharing terkait soal-soal Undang-Undang Dasar 1945 di video saya sebelumnya. Boleh kalau yang belum melihat, silahkan dibuka kembali. Tes Wawasan Kebangsaan CPNS tahun 2021 seputar Undang-Undang Dasar tahun 1945, Part 2. Di sini saya sharing ada 10 soal terkait Undang-Undang Dasar tahun 1945. Langsung saja kita masuk di soal yang pertama, yaitu amandemen pertama Undang-Undang Dasar tahun 1945 dilakukan pada A. 19 Agustus tahun 1999, B. 19 Oktober 1999, C. 19 Oktober tahun 2000, D. 19 Oktober tahun 2001, E. 19 Oktober tahun 2002. Adapun pembahasannya sebagai berikut. Amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999. Berarti di sini jawabannya yaitu B ya teman-teman. Jadi yang sebelumnya belum nonton atau view terkait amandemen pertama sampai keempat bisa lihat di video saya yang sebelumnya, karena sudah saya jelaskan tanggal amandemen pertama sampai yang keempat. Lanjut di soal nomor 2. Ketetapan yang memuat lahirnya referendum adalah A. TAP MPR nomor 4 MPR 1983, B. TAP MPR nomor 4 MPR 1982, C. TAP MPR nomor 4 MPR 1981, D. TAP MPR nomor 4 MPR 1980, E. TAP MPR nomor 4 MPR 1983. Berikut pembahasannya. Ketetapan yang memuat lahirnya referendum adalah TAP MPR nomor 4 MPR 1983, yaitu tentang referendum. Berarti jawabannya masuk di A. Next di nomor 3. Pasal yang mengalami perubahan pada amandemen kedua adalah A. Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 30. B. Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 36. C. Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, dan Pasal 36. D. Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, dan Pasal 34. E. Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 36. Adapun pembahasannya yaitu pasal yang mengalami perubahan pada amandemen kedua berkenaan dengan hak asasi manusia atau biasa kita singkat HAM dan otonomi daerah antara lain yaitu pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 19, pasal 20 ayat 5, pasal 20A, pasal 22A, pasal 22B, pasal 25E,
Pasal 26 ayat 2 dan ayat 3. Pasal 27 ayat 3, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28F, pasal 28G, pasal 28H, pasal 28I, pasal 28J, pasal 30, pasal 36A, pasal 36B, dan pasal 36C. Apabila pembahasan suara saya terlalu cepat, mohon dimaklumi agar video durasi tidak terlalu panjang. Berarti di sini jawabannya yaitu C ya teman-teman. Pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 22, pasal 25, pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 30, dan pasal 36. Masuk sekarang di soal nomor 4. Yang bertugas melaksanakan referendum adalah A. Presiden, B. MPR, C. Presiden dengan persetujuan MPR, D. Presiden atau mandataris MPR yang diatur undang-undang, E. Rakyat. Jawabannya ini foto terkait referendum ketika dulu Timur Timur ingin melepaskan diri dari Indonesia. Pembahasannya yaitu yang bertugas melaksanakan referendum adalah presiden atau mandataris MPR yang diatur oleh undang-undang. Jawabannya yaitu D ya teman-teman. Lanjut di nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, dilakukan langsung oleh rakyat. 2. Pendapat rakyat atas kehendak DPR untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945. 3. Dipimpin oleh Presiden. 4. Minimal 90% rakyat menggunakan haknya dan 90% setuju. 5. Dipimpin oleh MPR. Pernyataan di atas yang tidak sesuai dengan UU nomor 5 tahun 1985 tentang referendum adalah A1 dan 2, B 2 dan 3, C 2 dan 4, D 2 dan 5, E 3 dan 4. Masuk di pembahasan. Isi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum antara lain yang pertama yaitu dilakukan langsung oleh rakyat, pendapat rakyat atas kehendak MPR untuk mengubah UUD 1945. 2. Dipimpin oleh Presiden. 3. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh MPR dilakukan jika minimal 90% rakyat menggunakan haknya dan 90% setuju. Berarti di sini yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 yaitu D ya teman-teman, nomor 2 karena di situ pendapat rakyat atas kehendak DPR, sedangkan yang diisi undang-undang aslinya yaitu kehendak MPR. Dan nomor 5 itu dipimpin oleh MPR, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 itu dipimpin oleh Presiden. Apabila kalian memiliki komentar ataupun terkait kalian menemukan soal yang susah untuk menjawabnya, boleh tinggalkan di kolom komentar. Lanjut di nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Anti penjajahan. 2. Kemerdekaan adalah hak semua bangsa. 3. Bangsa Indonesia bertekad untuk merdeka. 4. Berjuang menantang setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa. Pernyataan di atas merupakan makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, alinea ke A1, B2, C3, D4, dan E5. Pembahasannya. Makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-1 antara lain, bangsa Indonesia berpendirian anti penjajahan.
bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. 3. Bangsa Indonesia bertekad untuk merdeka. 4. Bangsa Indonesia bertekad akan berjuang menentang setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa. Berarti di sini yaitu terkandung dalam pembukaan alinea ke-1 ya teman-teman. Langsung di nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, pengukuhan atas proklamasi kemerdekaan. Kedua, motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan diberkati Tuhan Yang Maha Esa. 3. Ketakwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pernyataan di atas merupakan makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea ke A5, B4, C3, D2, dan E1. Pembahasannya, makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-3 antara lain 1. Pengukuhan atas proklamasi kemerdekaan. 2. Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan diberkati Tuhan Yang Maha Esa. 3. Ketakwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jawabannya di sini sudah kelihatan ya teman-teman, yaitu C. Lanjut di nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menghargai perjuangan bangsanya. 2. Adanya ketajaman dan ketetapan penilaian bahwa Indonesia siap menyatakan kemerdekaan. 3. Kemerdekaan bangsa Indonesia diisi dengan mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pernyataan di atas merupakan makna yang terkandung dalam pembukaan UUD tahun 1945 alinea ke A1, B2, C3, D4, dan E5. Pembahasannya sebagai berikut. Makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea kedua antara lain 1. Menghargai perjuangan bangsanya. 2. Adanya ketajaman dan ketetapan penilaian bahwa Indonesia siap menyatakan kemerdekaan. 3. Kemerdekaan bangsa Indonesia diisi dengan mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Berarti dari sini jawabannya termasuk di alinea ke-2 ya teman-teman. Jawabannya B. Nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Tujuan bangsa Indonesia yaitu melindungi bangsa dan tanah air, menciptakan kesejahteraan, mencerdaskan bangsa, ikut menjaga ketertiban dunia. 2. Prinsip negara yang dipegang untuk mencapai tujuan bangsa. 3. Bentuk, tujuan, dasar falsafah, dan undang-undang dasar negara. Pernyataan di atas merupakan makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke A1, B2, C3, D4, dan E5. Pembahasannya sebagai berikut. Makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat antara lain yaitu 1. Tujuan bangsa Indonesia yaitu melindungi bangsa dan tanah air, menciptakan kesejahteraan, mencerdaskan bangsa, ikut menjaga ketertiban dunia. 2. Prinsip negara yang dipegang untuk mencapai tujuan bangsa. 3. Bentuk, tujuan, dasar falsafah, dan UUD negara. Jawabannya yaitu D. Nomor 10. Kekuasaan perundang-undangan dalam keadaan darurat merupakan arti dari A. Not fair ordering strike. B. Not fair ordering Norwich. C. Not fair ordering Vaticanus. D. Not fair ordering Rotterdam. E. The norm. Pembahasannya, kekuasaan perundang-undangan dalam keadaan darurat merupakan arti dari not fair ordering strike, yaitu
berarti A ya teman-teman. Di sini sebetulnya ini menggunakan bahasa Belanda. Saya kasih yang B. B itu peraturan darurat Norwich, itu artinya. Yang C yaitu artinya arti tata cara darurat. D artinya Noodverordening Rotterdam, peraturan darurat Rotterdam. Yang E, pilihan ganda E, the norm, itu artinya norma. Sudah habis teman-teman terkait soal-soalnya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah membantu mengembangkan channel Legal Top Channel lebih berkembang lagi dengan cara subscribe. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, boleh ditinggalkan di kolom komentar. Boleh memberikan masukannya agar channel lebih berkembang lagi. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan tekan tombol lonceng. Bagikan juga ke teman-teman kalian yang sedang mempersiapkan untuk tes CPNS tahun 2021. Semangat semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.